Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Toto Sundo dalam diskusi untuk perhitungan proses bubut. Untuk melakukan perhitungan proses bubut ini, kita lihat contoh soalnya. Misalnya ada bahan stainless steel, silinder pejal dengan diameter 50 mm akan dibubut menjadi diameter 40 mm sepanjang 500 mm. Bahan bubut menggunakan tungsten carbide dengan kedalaman potong 2 mm, feedingnya 0,04 mm per putaran. Kemudian diminta untuk menentukan putaran spindle, kemudian tentukan waktu potong efektif total ya, dan menentukan MRR-nya. Nah, putaran spindle yang tersedia ini dapat dilihat pada lever pada putaran pada mesin bubut ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya maka kita coba gambarkan ya, dari soal tadi kita gambar. Gambarnya seperti apa sih? Ya seperti ini. Ya, benda silinder pejal ya, dengan diameter D0 ya, panjangnya yang dibubut nanti sepanjang L cutting ya, diameter finalnya adalah DF. Nah, mesin bubut pahat akan maju sedalam A ya, kemudian melakukan proses pemotongan ya sedalam A ini. Maka setiap kali proses pemotongan dihasilkan DM ya, diameter mesin ini. Oke, dari situ kemudian kita coba masukkan angka-angka yang diketahui ya. Ini cutting speed-nya berapa, nanti dilihat ya, dicari, dihitung dulu baru dicari pada tabel. Kemudian D0-nya 50, D akhirnya 40 mm, A-nya 2 mm, A-nya 500, F-nya 0,04 mm per putaran. Ditanyakan berapa N, berapa TC, dan berapa M. Nah, untuk menghitung putaran mesin, maka kita hitung ini. Diameter rata-rata itu bisa dicari dari diameter maksimumnya dikurangi kedalaman potong. Maka dalam hal ini diameter maksimumnya 50, kedalaman potongnya 2, maka diameter rata-ratanya adalah 48 mm. Nah, dari tabel stainless steel dan wolfram carbida ya, di tabel kecepatan potong ya, maka kita peroleh cutting speed-nya untuk bahan ini adalah 1-2 meter per sekon ya. Jika tidak ada ketentuan lain, ambillah CS maksimum. Maksudnya apa? Ini supaya kita bisa melakukan pemotongan yang paling cepat dari yang diizinkan. Namun pada ketentuan tertentu, mungkin CS maksimum tidak bisa diambil karena misalnya berbagai pertimbangan faktor, misalnya keamanan ya. Kemudian untuk cak berbahan besi tuang itu tidak boleh melakukan putaran di atas 2000. Maka harus cari CS yang menghasilkan putaran nanti di bawah 2000. Nah, dalam ini diambil CS-nya maksimum 2 meter per sekon ya. Ini kalau kita bawa ke per menit ya, menjadi 2 meter per sekon berarti kalikan 60 ya. 120 meter per menit. Nah, dan masukkan rumus perhitungan VC sama dengan PDN per 1000 ya. Ingat, VC-nya sama dengan CS, lebih kecil daripada CS. Maka kita gunakan CS dulu ya. CS sekian atau N-nya itu maksimal sekian. 1000 CS per P kali D. Ya, karena CS-nya 120 sedangkan D-nya
tadi ditemukan 8, maka putaran mesinnya 796,018 nih berdasarkan hasil perhitungan. Tapi tidak ada putaran mesin yang sekian, maka diambil N di bawahnya. Kita lihat di lever pilihan putaran, maka di sini ada angka yang paling dekat 700, maka kita pakai N-nya 700. Nah, setelah ini kita bisa menghitung waktu potong. Untuk menghitung waktu potong, maka kita hitung dulu apa? Feedingnya, kecepatan feedingnya. Kecepatan feedingnya itu 0,04 nih ya, kali 700, 28 mm per menit. Nah, TC adalah panjang pemotongan dibagi VF. Panjang pemotongannya 500 mm, kemudian VF-nya dari hitungan tadi diperoleh 28 mm per menit, maka waktu potongnya adalah 500 per 28 diperoleh 17,86 menit. Ini untuk satu kali pemotongan. Nah, supaya diperoleh DF, tadi kan hanya menghasilkan DM. Supaya diperoleh DM, maka harus dihitung dulu berapa kita melakukan pengulangan pemotongan. Nah, ini dari pengurangan, dari ketebalan pemotongan, yaitu dari D0 dikurangi DF, ya, dibagi 2, kemudian dibagi kedalaman potongnya A, maka diperoleh angka 2,5. Tidak mungkin jumlah proses kok 2,5 kali pecahan, kan nggak mungkin. Jumlah pengulangan pastilah bulat, maka ini dibulatkan ke atas. Nah, terus perhitungannya gimana? Nggak masalah, hanya nanti pada langkah terakhir itu kedalaman potongnya yang dikurangi. Nah, biasanya untuk proses finishing. Maka total waktu potongnya adalah, ya, jadi dihitung 17,86 kali 3 diperoleh 53,58 menit. Oke, sedangkan untuk menghitung MRR ya kita tinggal masukkan pakai rumusnya ada. A tadi sudah ketemu, F-nya juga sudah ketemu, VKT-nya yang perlu dihitung. VKT-nya PDN per 1000. Ingat, N-nya menggunakan N yang sudah dipilih ya. N-nya tidak berdasarkan hasil hitungan, tapi hasil pemilihan N tadi. Kan tadi diambil N-nya 700. Ya. Maka ini VC-nya 105,5 meter per menit. Bandingkan dengan CS. CS tadi kan 120 meter per menit ya. Nah, CS itu yang diizinkan. Ini VC yang terjadi di bawah yang diizinkan, maka aman proses pemotongan ini. Maka MR-nya ya dapat dihitung 2 kali 0,2 kali 105,5 diperoleh angka 42,2 cm3 per menit. Demikian pembahasan untuk perhitungan proses bubut kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, sampai jumpa pada diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.